Kenalkan, nama saya Suster Laurentina SDP atau dulu lebih dikenal dengan nama Suster Penyelenggaraan Ilahi. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di kota kecil, Kota Temanggung. Saat ini saya diutus oleh kongregasi untuk melaksanakan tugas perutusan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, adalah mengurusi korban human trafficking dan juga para pekerja migran bermasalah. Ya, mereka yang tidak punya dokumen, ya, itu yang kami lakukan. Di sana sebetulnya saya seringkali banyak ditugaskan oleh kongregasi di Pulau Timur, ya, sejak 2004 sebetulnya, 2004 sampai 2007. Terus waktu itu selesai studi akademi, saya pulang ke Semarang, tugas di Keuskupan Agung Semarang di unit Yayasan Sosial Sugio Pranoto, mengurusi anak-anak jalanan di Kota Semarang, ya. Setelah itu saya persiapan kaul kekal. Setelah kaul kekal, ya, 2010 itu kaul kekal. Setelah itu saya pindah di Maubesi, Desa Maubesi atau Paroki Maubesi di Kabupaten Timur Tengah Utara, ya. Di sana saya mendampingi anak-anak asrama putri dan juga saya diberi kepercayaan untuk membantulah di komunitas, ya, tugas-tugas komunitas begitu selama 3 tahun lebih, ya. Di situ tahun 2012, ya, saya diminta untuk mengikuti pelatihan tentang human trafficking, ya. Waktu itu diadakan oleh CWTC, ya, sekarang Tali Takum Indonesia, ya. Dulu CWTC itu suatu komisinya IPSI, Ikatan Biarawan Biarawati seluruh Indonesia. Di situ saya diberi pembekalan tentang apa itu trafficking, bagaimana cara mencegah dan sebagainya. Nah, setelah pulang dari pelatihan itu, saya kembali lagi di Desa Maubesi, di desa yang kecil, ya, sunyi, tapi ternyata di situ juga banyak permasalahan tentang trafficking. Di sana saya berusaha untuk sosialisasi tentang bahaya trafficking ke asrama-asrama, ke beberapa paroki yang terdekat di sekitar Dekenat Keva, ya. Setelah itu tahun 2014 awal saya diberi kepercayaan lagi untuk meneruskan studi lanjut S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik di Widuri. Maka saya pergi ke Jakarta. Waktu itu di Paroki Cililitan, ya. Di situ saya malam itu kuliah. Ya, sore katakanlah sampai jam 5 sampai kadang-kadang pulang jam 11. Pernah juga jam 12 sampai komunitas karena Jakarta macet, ya. Jadi itu ritme yang saya hidupi. Kemudian siangnya ngapain gitu, ya? Siangnya saya ikut menjadi relawan di Sahabat Insan untuk human trafficking. Dan seminggu 2 kali saya datang ke kantor Sahabat Insan, juga kadang-kadang kunjungan ke shelter milik Bambu Apus, milik Kementerian Sosial di daerah Bambu Apus. Itu juga banyak korban trafficking yang berasal dari NTT yang dipulangkan. Kemudian di situ narapidana narkoba, saya juga seminggu dua kali, ya, datang ke ke rumah sakit itu untuk berinteraksi pada
para narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS. Di situ saya ya mendengarkan, menjadi teman mereka, ya. Kadang-kadang mereka itu dikucilkan, tidak diakui oleh keluarga, ya, karena seorang pelaku narkoba, apalagi yang sudah istilahnya yang sudah dapat vonis HIV, itu akan ditolak, banyak ditolak keluarga. Dari waktu itu di Rumah Sakit Pengayoman, ya menjadi teman bagi mereka. Nah, itu kegiatan saya di Jakarta, ya. Setelah itu saya juga mempunyai pengalaman yang terkesan ketika di trafficking, ya, di shelter Bambu Apus itu tahun 2015. Saya diminta untuk mendampingi anak asal NTT itu 120 anak di bawah umur, ya. Saya naik kapal bersama waktu itu sama BP2MI Jakarta dan juga dari Kementerian Sosial. Susternya saya sendiri waktu itu. Ya mungkin karena waktu itu saya juga pas ada waktu dan mungkin juga pertimbangan karena saya pernah tugas di NTT dan kebetulan anak-anak itu dekat dengan saya dan saya diberi kepercayaan untuk mendampingi mereka. Dan sampai di sana para korban itu kami serahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara. Dan setelah itu anak-anak itu dijemput oleh dinas-dinas terkait, ya, di sana. Setelah itu selesai, saya pulang lagi ke Jakarta dan melanjutkan studi saya.